Halo anak-anak, kita jumpa kembali di kelas 9 semester 1 di mata pelajaran IPA. Di pertemuan pertama, materi yang akan kita bahas itu mengenai sistem reproduksi pada manusia. Di pembahasan sistem reproduksi pada manusia, ada 2 buah KD yang harus kalian kuasai. KD 3.1 menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi manusia dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. KD kedua, kalian bisa menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait dengan kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, kalian bisa menjelaskan fase-fase pembelahan, mitosis dan meiosis. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis. Ketiga, mengidentifikasi organ-organ dan fungsi penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Yang keempat, mengidentifikasikan proses pembentukan sperma dan proses pembentukan ovum. Tujuan berikutnya, kalian bisa mendeskripsikan proses fertilisasi dan kehamilan. Yang keenam, menjelaskan berbagai macam penyakit dan upaya pencegahannya pada sistem reproduksi manusia. Yang ketujuh, menyajikan laporan hasil studi tentang penyakit pada sistem reproduksi. Selanjutnya, ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Pertama, mengenai pembelahan sel. Yang kedua, struktur sistem reproduksi manusia. Yang ketiga, fungsi sistem reproduksi manusia. Yang keempat, kesehatan organ reproduksi pada manusia. Baik, kita mulai yang pertama tentang pembelahan sel. Pembelahan sel itu dibedakan menjadi 2. Ada pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis akan menghasilkan 2 sel anakan dengan materi identik dengan induknya. Sedangkan kalau pembelahan meiosis itu adalah pembelahan yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari induknya. Berikutnya kita lihat tahap pembelahan meiosis. Pada tahap pembelahan meiosis terjadi 2 kali proses pembelahan, profase, metafase, anafase, telofase. Itu pembelahan pertama, diselingi dengan fase istirahat yang disebut dengan interfase, kemudian dilanjutkan kembali dengan proses pembelahan yang kedua dengan tahapan yang sama. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis tahapannya juga sama, ada 4. Diawali oleh profase dengan ciri kromatin memendek, menebal, selanjutnya akan membentuk yang namanya kromatid. Tahapan yang kedua, metafase. Kromosom itu akan bisa kita jumpai ada di daerah ekuator sel. Tahapan yang ketiga, anafase. Kromatid bergerak menuju kutub yang berlawanan. Tahapan keempat, kromatid menipis dan memanjang. Selanjutnya disebut dengan nama benang kromatin. Materi kedua mengenai struktur dan fungsi dari sistem reproduksi pada manusia. Ada 3 hal yang kita bahas di sini. Pertama, tentang organ reproduksi pada laki-laki. Yang kedua, organ reproduksi pada wanita, dan proses apa saja yang terjadi di organ reproduksi tersebut. Pertama, mulai dari organ reproduksi pada laki-laki. Terdiri dari 2 bagian. Ada organ reproduksi luar yang terdiri dari penis dan skrotum.
Bagian yang kedua disebut organ reproduksi dalam yang terdiri dari testis, saluran reproduksi, dan kelenjar reproduksi. Berikutnya, organ reproduksi wanita. Sama halnya dengan yang laki-laki, juga dibedakan menjadi dua, ada organ reproduksi luar dan ada organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar pada wanita itu terdiri dari vulva dan labium. Yang kedua, organ reproduksi dalam ada saluran reproduksi dan ovarium. Yang ketiga, proses yang berlangsung dalam organ reproduksi. Ada 5 proses. Pertama, spermatogenesis. Ini artinya adalah proses pembentukan sperma yang terjadi pada testis. Yang kedua, oogenesis, itu adalah proses pembentukan ovum. Yang ketiga, menstruasi, meluruhnya lapisan dinding penyusun dari uterus. Yang keempat, fertilisasi, bertemunya antara sel sperma dengan ovum yang terjadinya di dalam tuba falopi. Proses yang kelima, kehamilan. Kehamilan ini bisa terjadi kalau ada proses fertilisasi. Pembahasan yang keempat, kita bahas tentang kesehatan di organ reproduksi pada manusia. Penyakit yang muncul pada sistem reproduksi itu umumnya disebabkan karena beberapa hal. Pertama, terjadi karena adanya infeksi dari mikroorganisme, baik itu virus ataupun bakteri. Yang kedua, karena hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan. Yang ketiga, dari cairan darah. Cairan darah ini bisa berasal dari penggunaan jarum suntik yang berulang-ulang kali. Berikutnya, dari proses transfusi darah dan dari ibu hamil kepada bayinya. Beberapa penyakit yang bisa muncul pada sistem reproduksi manusia. Pertama, keputihan. Jenisnya ada banyak, tergantung mikroorganisme penyebabnya. Yang kedua, gonore, yang lebih terkenal dengan nama kencing nanah. Yang ketiga, sifilis. Yang keempat, AIDS, yang disebabkan oleh virus HIV. Upaya pencegahan yang bisa kita lakukan agar tidak mengalami penyakit di sistem reproduksi. Yang pertama, kita bisa membersihkan dan menjaga alat kelamin luar agar tetap kering. Kemudian yang kedua, menghentikan kebiasaan menahan buang air. Yang ketiga, rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Yang keempat, memeriksakan diri jika ada keluhan ke dokter atau ke pusat kesehatan yang terdekat. Terakhir, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas pertama, kalian melakukan studi lapangan, bisa mengunjungi puskesmas, rumah sakit, ataupun dokter yang terdekat untuk mencari informasi tentang penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi manusia. Selanjutnya itu nanti kalian susun menjadi sebuah laporan. Tugas kedua, kalian membuat poster tentang upaya pencegahan terjadinya penyakit pada organ reproduksi, utamanya pencegahan penularan penyakit seksual. Sekian materi untuk hari ini. Terima kasih.